Apa? Perempuan baju hijau itu. Ya. Cantik dulu waktu mudanya ikutan pemilihan. Tahu pemilihan apa? Apa? Pemilihan gadis sablon. Jangan dekati dia, berbahaya. Kenapa? Dia janda ilmu hitam. Mending bintang tamu yang sekarang. Nah, ini gadis sampul. Anaknya, Iya. bapaknya dulu itu adalah cover boy ternama. Bah. Pemain film, bintang sinetron. Udah deh pokoknya semua deh. Segala macam model, pempek, tekwan ya. Itu makanan. Badannya lebih bagus dari Rian Ibram. Ya, nggak ada apa-apanya Rian mah. Di pagi-pagi hari dia Marcelino Lebrandan, Brinet. Ayo silakan cantik, ganteng. Brinet, gadis sampul 2025 berarti ya? Iya. Betul ya. Umur berapa sih Brinet Aku sekarang? sekarang 18 tahun. 18 tahun. Bapaknya umur berapa sih bapaknya? 25. Memang kelihatan bapaknya 25, nggak Iya. kelihatan tua kok. Enggak dong, Benar. olahraganya luar Balik. biasa. Kamu kenapa pengen? Aduh gila memang ya kalau buah gak Buah jatuh. jatuh nggak ada jauh dari pohonnya. Papanya kan dulu cover boy bintang. Wah, iya. Segala bintang pokoknya. Bener. Mamanya juga, waduh pokoknya luar biasa. Brinet, Iya. selamat ya kemarin jadi Thank finalis you gadis so sampul. much. Kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat Brinet ikutan pemilihan gadis sampul. Coba gimana awalnya kamu pengen ikutan tuh karena memang pengen sendiri ikutan atau mama kamu yang adalah mantan gadis sampul juga yang nyuruh kamu atau papa kamu yang nyuruh kamu daftar? Karena sih ini aku udah tahu gadis sampul kan udah lama ya. Ibu iya. aku udah jadi gadis sampul, terus ayah aku itu cover boy. Itu aku memang sendirinya tuh aku mau, terus aku minta bantuan dari orang tua aku gimana. Dan aku tahu ini tuh menjadi sebagai Apa? gerbang pintu untuk Kesuksesan kamu. Iya. Benar. Memang apa yang kamu mau? Cita-citanya maksudnya jadi model atau bintang film atau penyanyi atau? aku maunya sih cita-cita aku sih jadi hadir di dunia entertainment sebagai model dan semoga bisa main sinetron. Tapi aku juga mau pursue career di architecture. Jadi masih mau belajar. Architecture. Iya. Oke. So, pertama kali bilang sama ayah responnya apa? Apa? Waktu mau daftar gadis sampul. Ayah, aku mau gadis sampul nih. Responnya apa? Responnya apa ya? Kayaknya bangga sih, bangga kayak mau coba. Karena dulu tuh aku mau, tapi belum jadi-jadi. Jadi pas gitu. tahun kemarin ikutan, jadi ya kayak Iya. nice, akhirnya. Dukung banget sih. Dukung begitu dikabarin, ayo ikut. Karena kuncinya gini sih, mikirnya nggak mau menargetkan apa-apa. Iya. Prosesnya itu, karena ini kan perjalanan dia, apapun yang nanti dia akan jalanin selama itu positif. Iya. Jangan target, wah harus menang, harus Menang, betul, ini. betul. Tapi prosesnya, jadi mentalitas juga penting. Benar. Ya kan, menang kalah itu hal yang biasa. Betul. Jadi mental deh yang paling penting. Ibu kan juga alumni gadis sampul. Iya. Responnya gimana kalau sama ibu? Itu malahan ibu aku yang bantuin aku selama ini juga. Oke, Jadi, bentuk supportnya gimana? supportnya itu kayak misalnya mau rekam video atau misalnya ada skrip untuk bikin video itu, jadi dibantuin sama mama. Ya, kan ada prosesnya ya, segala macam bikin video buat audisi, posting segala macam. Iya. Oke. Iya. Rekam jejak juga ya mungkin kan biar. Rekam jejak. Iya. Mahkamah Agung maksudnya rekam jejak. Dari sampul. Bisa lo kasih lihat ya. Ya kan. Kemarin ketika malam final pemilihan gadis sampul, satu panggung sama ibunya karena ibunya juga alumni. Deg-degan nggak tuh satu panggung sama ibu? Kita kasih lihat dulu ya. Kita lihat dong. Gimana pas kamu tahu ternyata ibu aku juga akan tampil di malam yang sama, di acara yang sama, di malam final itu? Aku sih apa ya kayak seru karena kayak aku bisa lihat mama aku di belakang panggung. Terus habis itu habis karantina 6 hari nggak ketemu, jadinya tuh pertama kali ketemunya tuh di belakang panggung. Oke. Ketika di belakang panggung sebelum sama-sama tampil di atas panggung, bilang apa saat itu? Oh my god, I missed you so much. Dia bilang gitu. Iya langsung I missed you so much, terus kita pelukan, tapi kita tetap harus buru-buru soalnya kan masih dalam itu kan, take kan. Jadi kita memang benar harus buru-buru tapi nyempetin Iya. untuk peluk, untuk Ada yang jalan sapa-sapaan bareng gitu lagi. nggak? Atau misalkan kayak papasan gitu nggak? Enggak. 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 Beda Soalnya seksi beda gitu ya? Iya beda-beda. Iya. Oke. Ketika kamu melihat sesi ibu kamu di atas panggung, kamu pikiran kamu gimana? Oh iya, tapi duluan siapa? Ibu kamu dulu atau kamu dulu? Aku duluan, terus habis itu ada segmen ibu aku, terus baru aku lagi. Oke. Jadi pertengahan. Artinya ibu kamu di pertengahan ya? Iya. Kamu ngeliat ibu kamu jalan tuh dalam pikiran kamu tuh apa tuh? Ih keren banget, soalnya aku pas lihat dia dressnya
kebuka gitu, terus balik ke belakang panggung memang bener-bener kayak oh my gosh, my mom is a model gitu. Tapi ada pressure nggak, ada tekanan tersendiri nggak sih buat kamu? Enggak sih, soalnya ibu aku itu always support aku. Jadi dia tuh kayak role model untuk aku. Nice. Apa yang seru dari karantinanya 6 hari? Apa coba? Seru soalnya pertama kan ketemu tuh semua yang lain, finalis-finalis yang lain. Jadi Seru ada Nusantara banyak, ada banyak aktivitas, ada banyak kelas-kelas dari gadis, ada banyak juga onsite terus photoshoot. Jadi kita belajar kayak gimana kita bisa foto-foto banyak. Jadi sebagai content creator juga dimasuk. Terus kita Diajarin. diajarin gitu. Kamu waktu karantina di Wisma Atlet gimana pengalamannya? Isolasi. Iya, aku tuh nggak di Wisma Atlet, Di aku mana? di rumah aja. Karena buat aku kan kalau di Wisma Atlet kan aku nggak enak gabung sama yang lain lebih parah gitu. Enakan mana? Nggak ada Mandiri. enak ya karena penyakit. Kita mau kasih lihat ya postingan sang ayah Marcelo. Selamat, ini postingan dari papa tercinta ya. Selamat ulang tahun kakak Brinette Sullivan. Gak bisa diutarakan isi hati Daddy bagaimana bangganya lihat pencapaian kamu sekarang. Kamu udah dapat kado ulang tahun spesial dari Tuhan Yesus dengan jadi finalis Gadis Sampul 2025. Kamu tumbuh dari little princess ke little woman now. Aku hanya bisa berdoa semoga kamu selalu sehat, tercapai semua cita-cita dan mimpi kamu. Selalu bahagia, cinta keluarga dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Cause you are His favorite daughter. Amin. Gue tuh sebenarnya bisa Inggris. Bisa. Cuman ada jam-jamnya kalau Jam berapa? Inggris lu bagus jam berapa? sebenarnya kalau aku tuh ngomong bahasa Inggris biasanya di jam-jam kayak jam 6 pagi Iya. gitu. Live-nya kan ini setengah 9. Bener. Aku cuma dari jam 6 sampai 6.05 udah. Ya kan. Yang short ya. Hebat kamu luar 5 menit biasa. dong. Marcelino Lefran. Anaknya jalan tuh di atas panggung tuh. Nonton kan malam final? Nonton. Deg-degan dong. Deg-degan iya, cuman udah campur aduk. Lebih kepada terharu bangga sih. Terharu bangga. Ngeliatin dia tuh jalan and then dia barengan dengan yang lain. Terus glimpse. Aku tuh suka banyak kembali masa-masa yang gue lewatin ya kan. Jadi ngeliat dia dulu ya kecil lari-lari kayak gimana ya kan, pecicilan, lompat begitu digendong nggak bisa diem. Terus tiba-tiba mulai pelan-pelan terus. Jadi begitu ngeliat dia begitu, wow, maksudnya Tuhan tuh luar biasa ya. Maksudnya aku melihatnya semua satu persatu prosesnya dari masih gendong, dia belajar jalan sampai dia masuk sekolah pertama, giginya copot, terus dan seterusnya. Jadi sekarang udah jadi little woman kan ini sebenarnya. Dan jadi ya cuman bisa lus dada dan kadang-kadang berkaca-kaca lihat dia pakai baju yang bagus dan dia jalan Secantik begitu ini anak gue confidence, gitu ya. terus dia curi pandang lihat ke aku. Jadi kayak still amazing aja. So ketika di panggung kamu ada sempat kontak ngelihat mata ayah kamu? Iya, sering. Jadi pas aku lagi keluar panggung, pas lagi dance awal aku lagi cari tuh mana nih duduknya awalnya. Terus habis itu balik, masuk, keluar lagi, pas sudah jalan lebih pelan, kelihatan tuh ayah aku di situ. Terus aku kayak agak gitu, padahal nggak boleh ngapain-ngapain ya. So Sweet emotional. banget. And we can see now you are so emotional. Mau bilang sesuatu yang mungkin belum pernah disampaikan, di-say. Pokoknya Dedi cuman untuk langkah selanjutnya pokoknya Dedi selalu, Papa selalu ada di samping kamu. Udah, gitu aja. Sweet banget Papa ya. kamu tuh ayah yang seperti apa sih? Ayah yang sangat perhatian, very caring, dan selalu ada untuk aku. Selalu ada, itu yang penting ya. Sobat Tampir, kita mau kasih lihat bagaimana seorang Marcelino Lefran memperlakukan his little woman. Brilliant, ini dia. Itu sebenarnya back sound-nya juga nggak sengaja ketemu sih. Pengen Tapi banget kan bikin Tapi konten. wajar banget. Mau bilang apa sama laki-laki yang mungkin nanti akan mendekati seorang Brilliant? Nah, apa tuh? Silakan.
Gue sih nggak terlalu gimana ya, nggak goyang kayak di film-film kan bapak-bapak yang kayak ada intimidatif gitu. Ya. Aku just tinggalin ke dia karena I'm so confident with her. Nah, Percaya banget sama dia. Dia udah punya standar. ya. Jadi ya udah, nggak mungkin kan gue yang pasti. Iya. Kayaknya lebay banget orang tua kayak gitu sih. Kalau anak perempuan selalu cari cowok yang sama seperti anak laki. Dia pengen yang kayak ibunya. Kamu seperti bapak kamu nyarinya gitu? Spesifiknya? Enggak? Nyarinya sih lebih ke standarnya tuh, aku udah lumayan tinggi nih. Dia tuh always there for me, would always take me out for dinner, ngedate bareng. Jadi Itu tuh harus selalu tuh? harus. Di antara dua ini ada yang... Bapaknya ahli taekwondo, nggak nyari yang jago jaipo. Dokter jahat banget gini. Kok yang dua ini sih? Tapi bisa juga nih yang ungu katanya. Aduh, yang ungu catokan bareng nih. Pinjem-pinjeman catok. Iya, Brina jangan cari yang kayak papa aja udah. Iya, pernah mengenalin cowok nggak ke papa? Ke ayah? Kayaknya nggak pernah. Why? Kenapa? Karena belum pernah serius. Nggak pernah deket. Kenapa? Belum ada yang Belum ada, serius belum ada. atau kamu punya, aduh gua takut Nanti nih aja. sebenarnya males juga nih bawa cowok kenalin ke daddy gue. Sebenarnya tuh enggak sih, karena kalau mau ngenalin temen itu pasti udah tahu, pasti udah kasih tahu apa tentang dia. Tapi kayaknya nggak pernah ketemuan dan udah Belum sampai ke level itu. Atau Jadi kamu dia tahu cerita kalau... sih. Oh gitu? Dia cerita, aku udah ada ini, ada pacar. Lu ngobrol cerita, ya Oke. ya udah. Maksudnya you know what to do, terus gimana just maksudnya lewatin aja masa-masa itu ya kan. Karena kan ya wajar, itu that's normal di umur dia seperti itu gitu. Tapi ya ternyata belum sampai ke level yang dia ngenalin, karena Iya. kalau ngenalin berarti udah naik kelas lagi kan. Takut dimakan sama bapaknya. Ternyata belum nyampe ke situ gitu. Iya kan? Biasanya nggak sembarangan loh kalau Iya, bawa benar. cowok ke rumah ketemu Bisa bapak. jadi begini, bisa jadi antara kamu memang tidak mau serius dengan laki-laki itu, Betul. atau memang kamu merasa bahwa standarnya tuh belum nyampe nih Belum buat nyampe, gua kenalin iya. ke bapak gue. yang kedua. Iya. Karena kamu memasang standar begitu tinggi. Iya. Ajaran bapak. Oke, Bryneth dan juga Marcelino Refran, kali ini kita akan mengajak mereka bermain dalam Dengerin dan Boleh Protes. Langsung kita berpindah tempat. Bryneth, it's time for you. Kamu boleh protes. Bryneth, ini Mas Marcel. Kalau selama ini kamu tidak pernah protes sama daddy kamu, Iya. sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Lanjutin kalimatnya ya. Oke. Oke. Baik, ini dari Bryneth untuk daddy. Dengerin dan boleh protes. Ya. Aku sering kelihatan baik-baik aja di depan ayah. Padahal sebenarnya aku pengen ayah tahu kalau aku Apa? udah capek makanan diet. Oke, jujur. Oke, kamu udah paling capek banget makanan diet apa aja sebutin. Itu sih nggak ekstrim ya, tapi cuman kayak makan telur setiap hari dan makannya tuh clean. Padahal aku juga mau makan coklat. Oke. Silakan, Daddy ada yang ingin disampaikan? Nggak protes karena begini. Yang penting aktivitas dia tetap jalan terus, olahraganya gym terus. Jadi sebenarnya untuk soal makan, I trust her. Dia udah tahu. Oke. Karena dia udah merasakan betapa enaknya badan yang baik. Jadi semakin lengkap dengan makanan yang baik. Oke. Kalau martabak manis boleh? Kalau dia mau coba sekali-sekali, Mau you want martabak manis? Mau. Kita punya, boleh nggak martabak? Tapi emang kamu hampir udah nggak pernah makan makanan yang maksudnya kita bahasanya mungkin junk food itu udah nggak pernah? Masih, tapi cuma sekali-sekali, Cheating, sebulan cheating. sekali. Sebulan sekali. Oh cheating boleh ya Mas Marcel ya? boleh. Oke. Itu untuk keseimbangan mental. Iya kan? Oke, silakan sekarang Marcelo Refran untuk Dengerin dan boleh protes. Ada momen di mana aku ngerasa aku kehilangan kamu, terutama waktu kamu mulai jarang WhatsApp Daddy. Oh no. Aku Nah apa tuh? kesibukan banyak. Nih. Wih kesibukan Tapi banyak. kan sekarang kan udah lebih lama, lebih sering dan sekarang kan kita seringnya ketemuan terus baru kita jalan-jalan. Yes. ada masanya lah ya. Mau supaya dia lebih sering WhatsApp ngabarin? Apa tuh?
kasih dia junk food. Kita balik lagi tetap di pagi-pagi aja.